Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Damai Sejahtera Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di masa sekarang ini, khususnya di Indonesia, kita tidak mengalami apa yang dikatakan perang di Timur Tengah, perang Rusia dan Ukraina, perang di negara-negara di Afrika. Tidak ada kedamaian. Ungkapan Pax Para Bellum, yang artinya siaplah berperang agar terjadi damai. Apakah damai seperti itu yang diharapkan Tuhan Yesus? Jangan berperang, melainkan berdamailah antara kamu. Apa yang didapat dari perang? Kehancuran dan kebinasaan. Sabda Tuhan hari ini jelas untuk kita. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai yang diberikan oleh Yesus tidak seperti yang diberikan dunia. Masa mau damai harus siap-siap berperang? Kalau demikian, apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus sesungguhnya? Saudara-saudari terkasih, damai sejahtera yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus hari ini bukan tidak adanya perang, bukan tidak terjadi kekerasan, bukan damai yang bersifat lahiriah. Damai sejahtera yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah damai rohani, damai di hati kita, berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama. Tuhan menegaskan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Maksudnya adalah bahwa Tuhan Yesus menolak dan melawan apapun yang bertentangan dengan damai sejati, seperti ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Rasa takut dan gelisah yang menghantui para pengikutnya karena dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh para pemimpin mereka. Kegelisahan dan ketakutan mereka selama ini sudah lunas terbayar dengan peristiwa mulia dan meyakinkan. Yesus memang dibunuh dan disalibkan, tapi Ia bangkit dari kematian dan hidup bersama dengan mereka. Kehadiran Yesus memberikan rasa damai dan menghapus segala kegelisahan mereka. Tuhan Yesus mau supaya para murid selalu merasakan kehadirannya, sekalipun Ia akan kembali kepada Bapaknya. Mereka harus tetap tenang, sebab Yesus tidak meninggalkan mereka sendirian.
Saudara-saudari terkasih, damai sejahtera yang berasal dari Yesus adalah perasaan tenang dan nyaman karena penyertaan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Damai di hati, ketenangan batin seorang beriman tidak digerus oleh situasi yang ada di luar dirinya, tetapi karena ia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Intimitas atau kedekatan dengan Tuhan memberikan rasa damai di hati, damai di dalam hidupnya. Para murid harus tetap mengandalkan Yesus sebab Ia menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Pengalaman rohani, merasa damai dan tenang, tidak karena kita punya segalanya, punya uang, punya rumah, punya harta. Bukan itu, melainkan karena kita punya Yesus dalam hati kita. Dalam percakapan di WA Group, seorang teman berkata, "Apa yang tidak membutuhkan uang? Gereja untuk melayani umat butuh uang, bro. Untuk kasih makan anak dan istri juga butuh uang, bro." Pertanyaannya, apakah untuk tujuan tersebut kita boleh menghalalkan segala cara? Bolehkah korupsi lalu disumbangkan untuk kesejahteraan gereja? No, tidak teman. Kita harus memiliki ilmu, bisa menahan diri. Sebab tindakan gegabah seperti korupsi tidak mendatangkan kedamaian, tetapi mendatangkan bayang-bayang jeruji penjara kalau Anda tertangkap dan terbukti bersalah. Damai yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Tuhan Yesus mau kita percaya bahwa sebesar apapun persoalan kita, kalau kita mengandalkan Dia, semuanya akan baik-baik saja. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sekarang ini, pemahaman mengandalkan Tuhan terasa kurang menarik, sebab orang zaman ini mengandalkan uang untuk bisa hidup tenang. Namun sungguh disayangkan, uang tidak akan dapat menyelamatkan hidupnya, tetapi Tuhan. Ingatkah kita pada perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang yang kaya yang mendirikan lumbung dan mengatakan kepada jiwanya, "Sekarang beristirahatlah, sebab semuanya sudah cukup untuk bertahun-tahun." Nyatanya dia tidak berdaya ketika yang mempunyai hidup bersabda, "Untuk siapakah semuanya itu? Karena malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu." Seorang ibu 70-an tahun bercerita kepadaku, 40-an tahun aku bekerja, tapi setelah menjadi tua banyak kecemasan dan kegelisahan dalam hidupku. Mulai hari ini aku akan makan secukupnya dan mencoba bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sampai sekarang. Aku mau mendekatkan diri pada Yesus dan mempercayakan hidupku padanya. Saya sekarang merasa bahagia, sehat, dan merasakan ada damai dalam hidupku. Apakah menunggu sudah tua dulu kita baru menyadari
bahwa Tuhan itu adalah yang menjadi andalan kita? Jangan ya teman. Tuhan Yesus harus menjadi andalan kita, sebab Ia adalah Allah yang setia. Apakah aku mencari kedamaian di dalam hidupku dengan mengandalkan Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ampunilah kami karena terlalu khawatir dan cemas dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk mendengarkan Yesus, Putra-Mu, yang menjanjikan damai sejahtera kepada kami, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.